Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini penglihatan Petrus. Terus mana? Jadi semua makanan itu sudah dihalalkan. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia haram. Jadi Josvan, saya sarankan Anda untuk membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jangan Anda berkomentar yang aneh-aneh. Ya. Boleh saya tanggapi nih? Itu saja buat Saya Josvan. dulu, Bang Bima, saya dulu. Iya, silakan Bang. Oke. Saya tanggapin apa yang dibilang dia. Di ayat 17 baca baik-baik ya, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, Petrus, kita nggak boleh menafsirkan apa yang ditulis Alkitab. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita baca di pasal 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Kita mulai dari situ. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat turunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, karena mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh istri rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku perkataan Tuhan, 'Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.' Jadi, jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi, kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Jadi, pasal 11 menafsirkan penglihatan Petrus yang mengatakan apa yang dinyatakan halal haram oleh apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu artinya apa? Pekabaran Injil itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena waktu itu di zaman Petrus ada batas tembok pemisah antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Jadi itulah menafsirkan firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Mana dia itu? Woi, kau sembarang sekali kau. Baca pasal 11 ini itu. Kristen atau apa? Baca pasal 11 itu Itu beda konteksnya. Pemerintahan firman lain, penglihatan Petrus lain. Kau sembarang aja kau. Ya sudah, usahamu itu kalau gitu. Kau. Woi, ini Allah yang menyatakan sendiri apa. Pasal 10 ditafsirkan oleh pasal 11. Hei, itu kau sembarang aja kau.
semacam ahli Taurat aja kau. Ah, parah sekali kau jawaban ini. Ini saya harus tekan buat kau ya. Kau berubah ya. Konteks firman tidak bisa kau konteks langsung dengan ayat yang tadi Allah menyatakan penglihatan kepada Petrus, lalu kau nyatakan di bawah itu pemberitaan firman. Itu beda konteks. Anda paham gak? Ini Allah yang memberi penglihatan sendiri kepada Petrus. Lalu Anda mau bantah lagi dengan ayat 11. Kau ini sembarang kau. Saudara Jadi itu yang Alois, harus Anda paham. Saudara Alois sendiri Ya. tahu dari mana kalau kisah ini adalah firman Tuhan? Ini kan cuma karangan Lukas. Aduh, Anda lagi mulai masuk Juma. Iya, enggak, jelaskan Apa ke yang saya, sudah Bang. dibukukan, apa yang sudah Jelaskan dibukukan ke itu saya kita percaya sebagai Alkitab bagaimana- firman Tuhan. bagaimana Anda Anda tidak bisa mengatakan- merubah itu. Anda tidak bisa merubah. Bagaimana Anda Nah, bisa itu berarti kita mengatakan Kita akan terus sampai pagi. Saudara Gantian, Anda tidak bisa Alos, merubah. Alos, merubah gantian, itu, jangan ya. bicara sendiri, jangan Alos, bicara gantian, sendiri. Alos, gantian. Jangan bicara sendiri, Saudara. Saya bertanya, Kemarin aja dari saya mana punya Anda pertanyaan. tahu? Saya punya pertanyaan aja kok. Dari mana Anda tahu Kemana-mana. karangan daripada Lukas ini adalah Hei. firman Tuhan? Saya Kalau nggak aja kau tertib saya tidak bisa turunkan. jawab. Ini Kalau nggak ini tertib saya hanya turunkan ini. suratnya Waduh. Lukas ini hanya catatan-catatan Lukas aja yang dihasilkan dari penelitian yang disusun kembali untuk dipersembahkan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Lantas Anda mengatakan firman Tuhan, hampir bacot-bacotan sama sesama Kristen. Ya, Anda mempertahankan sebuah karya dari seorang Lukas, Anda menganggap itu firman Tuhan. Dari mana dasarnya? Ada nggak pengakuan Lukas kalau yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan? Ada nggak pernyataan Lukasnya? Lukas mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan. Yang penyampai firman itu Yesus. Yesus, kami mengenalnya Isa alaihi salam. Itu yang penyampai firman, bukan Lukas. Ini harus diluruskan ini teman-teman Kristen. Kitab Lukas atau kitab Kisah Para Rasul, buku kedua dari catatan Lukas yang tidak dikenal siapa orang ini, itu tidak pernah menjelaskan dirinya kalau yang dituliskan itu firman Tuhan. Jadi Anda jangan sampai mati-matian, maki-maki sesama Kristen, jangan. Hanya karena mempertahankan dogma buta. Kamu jangan begini, ini firman Tuhan matamu suwe. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Anda menganggapnya firman Tuhan, oke. Tapi ketika Anda ditanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu firman Tuhan? Sementara itu kisah yang disusun oleh orang yang bernama Lukas yang adalah asisten Paulus. Kalaupun ada kebenaran yang sampai di dalamnya, ada kebenaran yang diceritakan di dalamnya, ya kebenaran sebagai cerita, bukan kebenaran sebagai firman Tuhan. Karena Lukas bukan penerima firman, dan Lukas bukan penyampai firman. Yang penerima firman itu Yesus, dan penyampai firman juga adalah Yesus. Coba, inilah yang Al-Quran datang. Sehingga Al-Quran mengatakan, la ikraha fiddin. Kata bayyana rusydu minal ghayyi. Kenapa Islam itu tidak memaksakan? Karena Islam menyerahkan. Ini hitam, ini putih, ini coklat, ini biru. Jangan kau anggap hitam yang putih, jangan kau anggap putih yang hitam. Sudah jelas semuanya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tinggal kau telaah, tinggal kau pikirkan, tinggal kau renungkan. Hasil penjelasan daripada apa yang tertuang dalam Tulis ya Al-Quran. Bang Cuma. Tinggal kau periksa, kalau sesuai dengan akalmu silakan kau pilih. Ini belok kiri, ini belok kanan, ini lurus, ini maju, ini mundur. Nah kalau seperti ini, tidak jelas Lukas ini siapa. Apanya Yesus Lukas ini? Catatannya derajatnya apa? Sahih, doif, maudhu atau apa ini? Catatan Lukas ini. Yang kemudian disebut sebagai Kisah Para Rasul. Jadi jangan membabi buta memaki teman sendiri dengan mempertahankan argumentasi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Catatan Lukas ini apa dasarnya? Saudara-saudara Kristen saya mengatakan itu firman Tuhan. Apa kata Lukas tentang catatannya? Inilah firman Tuhan. Begitukah? Mana itu tertulis? Enggak ada.
Theophilus yang mulia, aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Firman Tuhan itu rupanya. Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita belajar untuk jujur terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Silakan. Ya, firman Tuhan itu kan ada yang menulis, Bang Juma. Iya, tahu siapa yang menulis? Ya, siapa yang menulis firman Tuhan? Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Siapa yang ngajarin ente? Firman ngajarin Tuhan siapa? itu kan ada yang menulis. Saya Ya kan? tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Nah, yang tanya? Siapa Siapa yang sampaikan? menuliskan firman Tuhan? Bukan begitu. Siapa yang ajarkan Anda kalau yang ditulis Lukas ini adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Firman Tuhan itu ada yang menulis. Sekarang Saya kita cerita paham siapa kalau yang itu saya paham. Saya sangat ngerti. Orang idiot Lah pun ya, paham. kita cari tahu siapa yang menuliskan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan, siapa yang menghantarkan pemahaman kepada saudaraku ini bahwa yang ditulis Lukas itu adalah firman Tuhan? Lukas itu kan Injil. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudaraku ini bahwa yang dicatat oleh Lukas, orang yang tak dikenal oleh Yesus ini adalah firman Tuhan? Tidak ada yang mengajarkan karena Ya, Lukas berarti itu Anda Injil. ngarang sendiri. Berarti Anda ngarang sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata apa sebagai penerima firman? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Ini Lukas. Anda tahu dasarnya perkataan Yesus dari mana? Anda tahu perkataan Yesus dari mana? dari cerita-cerita pengarang. Alamak. Cerita siapa? Ceritanya siapa? Wartawan yang menceritakan setelah mereka mengumpulkan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Iya, lampau. siapa dia? Dia siapa? Kita nggak tahu, dia hanya wartawan lepas yang tidak dikenali oleh Yesus. Anda tahu dari mana? Dari catatan-catatannya, Catatannya siapa? catatan wartawan itu. Iya, siapa wartawan itu? Itu yang Anda sebut Lukas. Berarti Anda membaca, Iya. mengetahui perkataan Yesus dari Lukas. Ya, benar sekali, pintar Ya. sekali, pintar. Yang dikatakan Yesus itu, sebentar dulu. yang dikatakan ini- Yesus itu firman atau bukan? Sabar saudaraku, gantian kita pelan-pelan. Wartawan tersebut menceritakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Berarti perkataan Yesus itu firman bukan? menurut wartawan, Yesus berkata ucapan Yesus itu firman yang diterima Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya balik. Sekarang Ketika pertanyaan Lukas menuliskan perkataan Yesus, tulisan Lukas itu firman Tuhan bukan? Oh, bukan. Loh, perkataan Yesus itu yang dicatat Lukas itu kan firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan menurut wartawan. Nah, setelah wartawan memberikan narasi, Yesus berkata, si pewarta ini tidak sedang menuliskan firman Tuhan, tetapi sedang menuliskan sabda seorang nabi yang menceritakan sabdanya terkait dengan firman Tuhan. Berarti isinya firman Tuhan atau bukan sabdanya itu? Isinya adalah catatan-catatan pengarang yang menceritakan tentang oknum bernama Yesus yang katanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Berarti yang dicatat itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, itu narasi pengarang. Kan perkataan Yesus yang firman Tuhan itu kan dicatat. Betul, tapi Berarti ketika firman itu dicatat, catatan itu adalah catatan tentang firman Tuhan.
Bukan, salah. Catatan itu adalah narasi pengarang yang menceritakan tentang sosok Rasul yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Iya. Sekarang Sampaikan saudara begini, firman, sifatnya kan firman. saudaraku Lintang, Anda hadir di Kalau situ. Al-Quran itu perkataan Muhammad kan. Jangan bicara sendiri, boleh? Itu juga dicatat oleh sahabatnya, sama saja. Boleh enggak Anda jangan bicara sendiri? Jadi gini saudara Lintang hadir pada zaman abad pertama. Ya, kita Lalu saudara ganti ya, Lintang, TikTok kan. iya, dengarkan saya dulu. Saudara Lintang hadir di abad pertama, kemudian saudara Lintang tidak pernah bertemu dengan Yesus, kemudian saudara Lintang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa itu ada yang bercerita tentang Yesus. Anda yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lantas Anda menuliskan tulisan Anda berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang Anda temui, membahas tentang bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus memberikan suatu instrumen keadaan yang ada pada zaman itu. Tapi orang ini tidak hadir pada saat itu, hanya mendengarkan cerita-cerita. Pertanyaan saya, apakah catatan Anda adalah catatan firman Tuhan? Tentu saja, karena perkataan yang dicatat itu perkataannya Yesus yang bersifat firman Tuhan. Oke. Berarti Anda ini rasul. Rasul itu kan apostolos, diutus. Apakah kemudian Lukas diutus? Dia masuk dalam 70 murid. Saya tanya, apakah Yesus mengutus 12 muridnya dan diantaranya ada Lukas? Tidak ada di 12 Tidak itu Lukas. Tidak ada. Sekarang ketika Anda pun mencatat pada saat itu dan Anda tidak dikenali oleh Yesus, Anda hanya menarasikan sebuah cerita yang Anda susun berdasarkan hasil penyelidikan, apakah catatan Anda boleh dikatakan sebagai firman Tuhan? Tentu saja. Oh tidak, Anda sedang mencatat sebuah tulisan yang Anda sangka firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu, saudaraku, adalah yang terlontar dari mulut Yesus. Itu yang disebut firman Tuhan. Betul, dan Lukas mencatat itu kan. Dari mana Anda tahu kalau yang dicatat Lukas itu adalah yang terlontar dari mulut Yesus? Karena Lukas itu mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata itu yang melihat. Saksi mata siapa? Coba sebutkan saksi matanya siapa? Saksi matanya siapa? Ya, kalau menuliskan tentang Maria, tentu saksi matanya Maria. Iya, di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria itu di mana? Lukas itu kan hidup pada zaman yang sama. Di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria? Bertemunya itu kan tidak dituliskan, Bang. Ya, berarti tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan karena terputus mata rantai pemberitaannya, terputus dari Maria. Hah? Kesaksian siapa? Lukas mencatat sanadnya. Lukas mencatat sanadnya sendiri, dia melalui sanadnya sendiri, ngarang sendiri, berarti itu karangan dia sendiri yang tidak bersanad. Sekarang apakah Maria bertemu Lukas? Tidak. Lalu dari mana Lukas menceritakan Yesus? Tahu dari mana kalau tidak bertemu? Nah, justru itulah yang saya bertanya. Makanya Lukas menceritakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Banyak orang berusaha. Berusaha apa? Menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, Lukas menyelidiki. Dengan seksama dari asal mulanya. Seperti itu kan. Nah, lantas Anda mengatakan itu firman Tuhan. Peristiwa dari kejadian yang terjadi itu kan ada banyak orang yang mau menyusun cerita lah istilahnya. Lalu Anda datang untuk itu firman Tuhan.
Hasil penyelidikan Anda katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan materinya, ucapan Ya, Yesusnya sekarang itu. sekarang Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah melakukan penyelidikan? Yesus tidak melakukan penyelidikan lah. Kenapa bisa dia tidak melakukan penyelidikan? Karena Menyelidiki apa? Dia tidak menulis. enggak, maksud saya kenapa Yesus tidak melakukan penyelidikan? Karena dia tidak menulis. Lah, karena dia adalah penerima firman. Dia yang menerima firman itu, maka dia juga yang menyampaikannya. Maka dia tidak Disampaikan perlu kepada melakukan siapa? penelitian. Kenapa dia tidak melakukan Disampaikan penelitian? kepada siapa? Karena wahyu itu datang kepadanya. Bisikan Iya, wahyu itu datang. Ilham wahyu itu datang kepadanya. Jadi dia tidak perlu melakukan penelitian. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dikatakan Yesus disampaikan ke siapa? Kepada murid-muridnya. Lah, terus murid-muridnya menuliskan kan? Tidak ada muridnya Yesus menulis. Tidak ada. Yohanes, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Terus muridnya Yesus siapa? Muridnya Yesus kan cuma 12. Iya, Di ada antaranya- Yohanes apa enggak di situ? Di antaranya Filipus. Tapi Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes itu muridnya Yesus atau bukan? Ada memang murid Yesus namanya Yohana, memang ada. Ada Yahya, ada. Sekarang Ya. permasalahannya penulis Yahya buku itu Yohanes itu nabi. bukan murid Yesus. Kalau Yahya itu nabi pembaptis, bukan murid Iya, Yesus. tahu. Tapi saudara harus tahu bahwa Yahya juga yang bukan pembaptis juga itu adalah murid Yesus. Nah, itu Yohana itu. menuliskan enggak? Menuliskan Sekarang tentang Yesus. sekarang begini kawan, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus, titik. Terus dia muridnya siapa? Kita tahu siapa pengarang Yohanes itu, kita tidak tahu. Hmm. Belakangan baru dikasih kemudian nama Yohanes agar dianggap murid Yesus. Ya memang semua Injil kan enggak ada nama pengarangnya. Nah memang itu makanya. Ya, tapi kan di Belakangan- cerita-ceritanya itu kita tahu kan personilnya siapa belakangan aja. di baru situ. dikasih nama biar keren. Padahal kalau Enggak, Anda di isi isinya apa? itu kan kelihatan. Apanya? Isi apanya? Murid yang dikasihi seperti itu kan itu kode. Kode apa? Ya Kode kode. Kode apa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasih kan ada 12, satu berkhianat. Tinggal Lah iya, 11. pasti Nah, ada terus yang Coba buktikan paling kepada dekat saya. dengan Yesus kan ada itu. Coba saudara Paling buktikan dekat dengan kepada Yesus saya. kan ada itu. Penulis buku Yohanes ini adalah murid Yesus. Buktikan kepada saya. Saya harus baca di mana dia? Yohanes 1 kah? Yohanes 2 kah? Yohanes 3? Yohanes 4 atau di mana? Buktikan kepada saya. Oh iya, saya perlu buka data. Ya, Saya mana? nggak siap data. Ya, silakan. Harusnya Anda langsung tunjukkan. Ini loh muridnya Yesus tertulis di sini. Mana? Tidak ada. 4 kitab Anda kanonik bisa cari itu. dengan clue murid yang dikasihi. 4 kitab kanonik itu 4 penulisnya bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Matius. Begitu juga penulis Yohanes tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Yohanes. Makanya saya katakan maaf nih. Kitab saudara itu tidak sampai pada level firman Tuhan, kawan. Hanya penyelidikan yang dilakukan oleh penulis yang menceritakan tentang orang yang ditengarai bernama Yesus Kristus. Makanya ceritanya itu ada bercerita tentang Yesus anak Maria, ada bercerita tentang Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria akan datang untuk menggantikan posisinya. Memakai namanya, menyesatkan banyak orang, dan seterusnya. Itu dirangkum di dalam kitab saudara. Nah, karena Anda sudah terbentuk untuk memahami dan memikirkan bahwa buku Anda itu adalah firman Tuhan, maka semua karangan-karangan yang ada dalamnya Anda imani firman Tuhan. Padahal itu bukan. Kalau Taurat itu firman Tuhan atau bukan?
Kalau yang datang kepada Nabi Musa jelas itu firman Tuhan. Kan ada juga perkataan Musa di situ banyak. Mana kita tahu? Itu kan cuma terjemahan dari kitab yang tidak tahu dari mana asal usulnya. Nah, kenapa sih selalu salah gitu loh? Loh, karena memang kitab Anda bukan Taurat dan bukan Injil. Enggak, Taurat tadi kan katanya firman, tapi pada faktanya kan perkataan Musa macam-macam ada di situ. Taurat itu kitab yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible Indonesia. Anda harus bedakan itu. Anda harus bedakan itu. Nabi Musa punya kitab dituliskan kurang lebih 1400 tahun sebelum Masehi. Mana kita tahu? Isinya kitab Musa apa? Mana kita tahu? Emang ada yang pernah lihat kitabnya Nabi Musa? Yang di Israel itu bukan? Ya mana kita tahu? Apa dasarnya Anda mengatakan Yang itu dipegang kitabnya Nabi Yahudi Musa? atau bukan? Saya tanya apa dasarnya Anda mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Loh, mereka mewarisi kan? Mewarisi gimana? Kan Mana mewarisi. buktinya secara histori mana? Setelah Nabi Musa Ya kan siapa? ada bait Allah, ada Taurat yang dibaca di situ. Setelah Nabi Musa siapa? Bukankah bait Allah itu udah hancur? Lah Bukankah Tauratnya tidak- apakah hancur juga? Lah, mana jaminannya Taurat itu masih ada? Lah penemuan-penemuan itu Penemuan di apa? Laut Mati itu Apa yang mati di laut? penemuan Laut Mati. Naskah Penemuan Laut Mati itu loh. apanya yang ditemukan? Naskah Laut Mati. Iya, matinya laut di naskah di mana maksudnya? Penemuan naskah Laut Mati. Iya, penemuan naskah laut. Yang di dalam Lautnya gerabah mati itu loh. kenapa di naskah? Itu kan naskah. Iya kan naskah lama itu. Ya, terus yang menjamin kalau Dan itu sama ada, dengan Tauratnya yang Yahudi menjamin sekarang. kalau itu adalah Taurat siapa? Yang mengatakan itu Taurat siapa? Otoritas siapa yang mengatakan itu Lah kan, Taurat? lah kan itu kan bersifat usia yang lama dan itu Lah, sama. Apa dasarnya mengatakan itu kitabnya Nabi Musa? Ya isinya dong. Dari mana Anda tahu kalau itu Taurat Musa? Ya, kalau dibaca kan tahu isinya apa. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Loh lah ya dibaca isinya apa? Lah, dari mana Anda tahu kalau itu Taurat? Hanya membaca sebuah kitab yang sudah usang, lantas Anda mengatakan ini Taurat. Nah, ya, dan Emang itu sebelumnya Anda sudah dibandingkan pernah dengan lihat yang Taurat? dipelihara. Dan itu dibandingkan dengan yang dipelihara Yahudi itu kan sama. Dipelihara Yahudi gimana? Dipelihara Yahudi. Teks itu kan disalin dan dipelihara tuh kan. Dari mana? Nabi Musa 1400 tahun sebelum Masehi. Lalu setelahnya Ya, siapa? teks-teks itu kan disalin, diterjemahkan. Disalin gimana? Siapa pemelihara Torah? Siapa pemelihara Torah sama Nabi Musa? Di sinagog itu dipelihara. Ilah kok Baik sinagog pula. Yang saya tanya, Allah. siapa Ya, yang memang memelihara? tempatnya di situ, menaruhnya di situ. Siapa yang kemudian memelihara Taurat setelah Nabi Musa? Bangsa Israel, Yahudi sekarang. Mana dalilnya? Di mana dalilnya tertulis mereka memelihara Taurat? Ya nggak ada bang, yang ada Ya itu nggak bukti ada. tekstual yang ada Terus sekarang. Anda yang mengatakan dibaca bahwa itu. mereka masih memiliki Gimana Taurat, sih? itu dasarnya apa? Kalau Anda punya Quran hari ini tuh namanya itu Quran terpelihara gitu loh. Ya kalau Al-Quran Nggak perlu jelas. dituliskan Al-Quran Kalau terpelihara. Al-Quran jelas, Nabi Muhammad menghafalkan, murid-muridnya menghafalkan, kemudian dituliskan. Kenapa kok jelas itu. ditulis? Tapi kenapa Ya kok kan, ditulis? Ya kan dihafalkan toh. Ditulis Kenapa kok emang? ditulis? Ya kenapa emang ada larangan menulis? Nggak ada perintahnya kan? Tidak ada perintahnya, tapi perintah untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk kan ada. Maka untuk sampai kepada Nah iya makhluk kan seluruh, disampaikan aja secara lisan. Kenapa ditulis? lah kan perintahnya membaca, Iqra. Maka orang-orang harus Membaca membaca itu kan Quran. mengucapkan toh. Iya, tapi bagi mereka yang tidak bisa menghafalkan, cukup membacanya kan bisa. Nah iya berarti itu kan terpelihara dengan Ya tulisan. terpelihara, dihafal, dan dibacakan. Jelas itu. Nah sekarang kalau Taurat, Ya, gimana budaya bisa penyampaiannya gimana? dikirim kalau itu berupa hafalan? Maksudnya? Kitab sucimu itu loh bagaimana bisa sampai ke
mana-mana kalau itu bersifat hafalan. Ya, Penghafalnya buktinya, sudah mati. buktinya dihafalkan. Anda membaca, saya menghafalkan. Ada yang membaca, saya dengarkan, ketika keliru saya luruskan. Begitu tradisinya. Di Islam itu ada dua tradisi. Pertama hafalan, yang kedua tulisan. Kuat Al-Quran itu. Nah sekarang kitabnya Musa, Nggak ada tradisi tulisan. Tulisan itu kan sudah matamu hilang suwe, semua. matamu suwe. Apa bilang tidak ada? Hari ini Loh, semua Al-Quran, perkamen pada kemana? Nggak hari ada. ini semua Al-Quran Mushaf, dihapuskan yang, dengar dulu, Mushaf Al-Quran basah semua, mana? jangan bicara sendiri. Al-Quran semua dihapuskan di atas muka bumi. Bisa nggak dituliskan hari ini juga? Bisa. Kenapa? Karena banyak Al-Quran berjalan, para penghafal. Nah sekarang Nabi Musa, meninggalnya Nabi Musa, siapa yang melanjutkan? Yosua. Setelah Yosua, Ya ada nabi-nabi lain kan banyak tuh. kalau cuma ngomong kayak begitu, kucing pun bisa meow, meow, Loh itu kan meow. terbukti secara Apa? tekstual. Ada kitab Yosua. Apanya yang terbukti secara tekstual? Apanya? Orang Kitab Lembaga Bible Indonesia saja membikin kemudian kitab edisi baru itu bukan berdasar Torah, tapi berdasarkan terjemahan lama yang berlalu. Dari terjemahan yang Nah, sudah kalau nggak lama, diterjemahkan, orang Indonesia bagaimana bisa tahu? ya, terus apa Muslim aja dasarnya? kan perlu diterjemahkan. Yang diterjemahkan Nggak ini bisa bahasa apa? Arab. Yang diterjemahkan oleh Rai ini apa? Yang diterjemahkan. Iya. Ya tentu bahasa lain diterjemahkan ke Bahasa iya, Indonesia. maksudnya kenapa nggak ngaku Torah? Malu. Kenapa nggak bilang Loh, ya emang yang Torah yang? diterjemahkan apa? Ya, saya Emang bertanya diterjemahkan kepada apa? saudara. Saya yang bertanya kepada Anda. Kan Lain ada menerjemahkan. Kitab apa? kitab Musa kan, 5 kitab Musa itu kan Kitab diterjemahkan. Musa. Kitab Musa, mulutmu robek, seenak perut kau ngomong. Mana ada kitabnya Musa di Lembaga Bible Indonesia? Dari mana kitabnya Musa itu? Dari mana? Dari Hong Kong. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu kan kitab Musa. Itu kitab yang dibawa oleh Belanda, lalu Dari diterjemahkan mana? dalam Belanda bahasa dapat dari Melayu. mana? Ya, Belanda tanya dapat orang dari Belanda mana? sana. Tanya orang Belanda, ngapain tanya saya? Dari mana Loh, mereka Anda ngambil kan- kitab itu? Ya Dari Belanda mana kan Belanda dapat ngambil dari kitab? Dari mana? pusatnya, ya Pusatnya dari di mana? bangsa Israel kan? Nenekmu kiper. Emang dapat dari mana? Ya dapat dari Kaisar Romawi lah. Romawi dapat dari mana? Romawi dapat dari mana? Septuaginta. Septuaginta dapat dari mana? Dari abad ketiga sebelum Masehi. Iya, dari mana? Ya itu yang tidak tahu dari mana dasarnya. Kehilangan arah kita. Setelah 3 abad sebelum Masehi, Ptolemy II menerjemahkan dalam bahasa Septuaginta, itu mereka mendapatkannya dari mana? Bingung, ambil lalu. Ndek Nara. Kemana perginya rimbanya? Entah kemana-mana. Nah, begitu saudara-saudara. Silakan dilanjut dulu, saya ada telepon. Ya, Pak Josben, silakan Pak Josben. Fokus ke tema dulu. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz Alif. Pak Josben, silakan dibuka mute-nya, Pak Josben. Iya. Ya. Ya, penonton bantu tetek layar dulu teman-teman ya. Jangan lupa juga di posting ulang. Silakan Kristen naik, masih ada 2 slot untuk Kristen, teman-teman Kristen silakan naik. Minta di multi. Saya ingin komen ya. Ya silakan Saya ingin Pak Josben, komen. silakan. Dalam Lukas 1 ya dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi, Lukas mengumpulkan informasi itu dari saksi mata dan pelayan firman. Nah, dan karena itu, setelah aku memiliki segala peristiwa itu dan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu.
Nah, sekarang mengapa Lukas menulis berdasarkan saksi mata dan pelayanan firman? Karena begini alasannya. Seperti kata 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi betul apa Lukas mengumpulkan informasi berdasarkan saksi mata. Tetapi saksi mata itu adalah yang merasakan dan yang mengalami langsung bagaimana Kristus telah menjadi manusia. Itulah makanya Lukas mencatat asal mulai kelahiran Yesus. Kemudian saksi mata yang menyaksikan bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil menjadi pembaptis. Kemudian bagaimana ke-12 murid itu dipanggil menjadi murid Yesus. Karena 12 murid itu menjadi saksi bagaimana firman hidup itu mereka alami dengan mata mereka sendiri. Bagaimana mereka menyaksikan Yesus memanggil mereka menjadi penjala manusia, itu Lukas tuliskan. Kemudian bagaimana terjadi selisihan pendapat, debat antara murid-murid Yesus mengenai hari Sabat, memetik gandum, antara ahli-ahli Taurat dengan murid Yesus. Mereka ceritakan kepada Lukas, dan itu yang catat. Karena Lukas bersikap seperti wartawan. Dia mengumpulkan informasi. Bagaimana firman itu telah menyentuh hati murid-murid Yesus. Bagaimana Yesus telah menjadi menjadi janin. Bagaimana Maria dipanggil menjadi ibu Yesus, ibu Tuhan. Bagaimana Elizabeth, bagaimana Yohanes Pembaptis. Jadi semua dikumpulkan oleh wartawan Lukas. Kemudian Lukas mendengarkan bagaimana kesaksian perwira di Kapernaum ketika hambanya sakit keras. Dia kumpulkan informasi itu semua. Bagaimana ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus seperti Maria Magdalena, Yohana, bendahara Herodes, Susana, semua dikumpulkan dia informasi itu. Dan semua dicatat dia. Demikianlah caranya Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat firman itu. Jadi memang betul Yesus tidak pernah menulis buku kitab suci karena dia adalah firman. Jadi bagaimana firman yang menjadi manusia ini tinggal bersama-sama dengan manusia. Bagaimana firman itu yang menjadi manusia itu berhubungan dialami langsung mengenai kesembuhannya, bagaimana berinteraksi dengan manusia. Itu yang dicatat. Peristiwa yang berhubungan dengan manusia itu yang dicatat. Bagaimana firman itu tinggal bersama-sama dengan manusia, itu yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu jawaban saya. Terima kasih. Gurunda sudah siap? Kau Ustaz Alif dulu. Ustaz Alif. Assalamualaikum. Ustaz Alif. Ustaz Alif. Oh, belum ya. Bang Hendi. Bang Hendi Selebes. Ya sudah Bang Baal, masuk Bang Baal. Saya tambahkan lagi nggak apa-apa. Tunggu yang lain itu. Nggak ada lagi rupanya yang lain. Lanjut dulu Bang. Garam Cina atau siapa? Hah? Lanjut dulu. Apa? Lanjut aja dulu ya sambil itu ya. Oke. Terus mengenai mengenai penglihatan Petrus ya, mengenai haram dan halal. Di dalam pasal 10, Petrus mendapat penglihatan mengenai halal dan haram. Kemudian ditafsirkan oleh pasal 11. Jadi kita nggak boleh tafsirkan Alkitab itu ya, kita nggak boleh tafsirkan suka-suka kita. Jelas ini nggak putus-putus karena merah kulihat itu signalku. Enggak, masih lancar Pak Jusman. Silakan. Kayak yang merah ini kulihat. Oke. Aku kena tombak ini saya nggak tahu lah. Nah, di Kisah Para Rasul 10 ada
penglihatan oleh Simon mengenai makanan halal dan haram. Kemudian di pasal 11 ditafsirkan oleh Petrus apa arti penglihatan itu. Jadi jangan kita tafsir-tafsir. Nah, kemudian apa? 2 kali ini ditafsirkan oleh Petrus. Yang kedua, yang pasal 11 itu adalah yang kedua kali. Yang pertamanya kapan? Nah, ini yang pertamanya itu di pasal 10 juga ya. Di pasal 10. Di pasal 10 begini. Di ayat berapa? Di ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari kita semua. Jadi itulah apa 2 kali Petrus menafsirkan penglihatan yang ada di kota Yope itu. Itulah terakhir itu saya penjelasan saya malam ini. Kalau ada yang lain silakan. Ya, silakan. Bang Baal masuk dulu, Bang Baal. Bang Baal. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda dan yang lainnya, Ustaz Alif, Hendy Selebes, Hendy Kem. Hendy Kem. Sebenarnya Bang Hendy Kem yang naik atau Bang Alif. Iya, tapi sebenarnya tadi itu kita nih gampang loh memahami Lukas 1 ini. Lukas 1 ini adalah terdiri dari beberapa situ, ada beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4, 5. Di sana tidak di Lukas ini sedang menjelaskan, dia bukan bercerita tentang firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Gurunda tadi itu betul, bahwa itu yang ditulis oleh Lukas ini bukan firman Tuhan. Itu adalah cerita-cerita orang. Itu bacalah, gampang kok. Sebenarnya Bibel dikatakan Theophilus yang budiman, banyak orang sudah berusaha menulis dengan teratur mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Mereka menulis sesuai dengan yang diceritakan kepada kita. Cerita, bukan firman Tuhan. Yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa dari permulaan, kemudian menyiarkan kabarnya. Setelah saya teliti, menyelidiki, semuanya itu dari permulaan, saya menganggap baik untuk menulis sebuah cerita. Menulis sebuah cerita, bukan menulis sebuah firman atau menulis firman. Ingat kalimatnya. Saya menganggap baik menulis, ini menganggap baik menurut versi Lukas. Saya menganggap baik untuk menulis sebuah laporan yang teratur. Saya melakukan itu supaya Tuhan tahu bahwa apa yang telah dilakukan, diajarkan kepada Tuhan memang benar. Jadi ini Lukas ini sedang berkirim surat kepada Theophilus. Jadi bukan buat kalian juga. Yang diceritakan, yang diberikan kepada Theophilus ini sebuah cerita, bukan firman Tuhan. Karena di sana tidak menyatakan ini adalah yang saya tulis adalah firman Tuhan. Yang saya tulis adalah cerita-cerita. Gampang kok, apa sih kalian nih? Cerita ini dongeng. Gampang kok kalian memahami sebenarnya. Itu aja dari saya. Silakan mungkin Ustaz Ali. Jawab. Sebentar, saya jawab dulu. Gue masak. Saya jawab dulu. Sebentar masak ya, sebentar. Hanya sebentar aja. Saya ingin katakan Lukas ini mencatat apa yang menjadi apa. Seperti kesan-kesan yang mereka dapatkan terhadap apa? Terhadap Yesus saat ini. Apa tuh? Saya ambil contoh sekarang. Apa itu? Putus, Pak Josmen. Putus. Pak Josmen. Apa itu? Pak Josmen, putus. Bentar. Putus. Udah jelas. Udah. Masih putus masih. Gara-gara si Baal itu, gara-gara si Baal. Astagfirullah, gara-gara handicap itu. Udah. Ya bagus Gara-gara si coba. Baal itu. Ya coba lagi, kadang-kadang putus. Coba bagus. Oke, begini. Betul ya apa yang dibilang Lukas itu, bahwa dia itu mencatat berdasarkan kesaksian orang yang langsung berhubungan dengan Yesus itu sendiri yang mereka alamin. Saya ambil contoh. Kalau Alkitab sebut firman, Lukas itu sebut firman Tuhan. Kalau ada ilmu namanya hubungan internasional, ya. Saya ambil analogi ya, saya bilang analogi hubungan internasional, ilmu hubungan internasional atau ilmu politik internasional, ya. Nah sekarang apa itu hubungan internasional? Nggak mungkin hanya teori aja. Hubungan internasional ada begini. Tidak. Tetapi apa? Contoh nyatanya. Bagaimana Contohnya yang sekarang ini. Bagaimana peristiwa Venezuela
presidennya itu ditangkap sama apa tentara Amerika. Kesannya apa? Kalau dari misalnya saya melihat dari televisi itu nggak benar. Tapi bagaimana orang-orang yang di sekitar Maduro itu mengalaminya? Apa itu? Itulah arti apa? Politik internasional. Itulah arti ilmu hubungan internasional. Demikian juga dengan firman Tuhan yang dicatat oleh Lukas. Yang dicatat oleh Lukas itu apa? Apa yang dialami oleh orang-orang murid-murid Yesus yang 12 murid itu? Apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis? Apa yang terjadi pada Bunda Maria? Apa yang terjadi pada Elizabeth? Kemudian dan seterusnya. Kemudian kepada apa? Penyalipan Yesus. Itu yang dicatat. Peristiwa-peristiwa itu, kesan-kesan itu yang dicatat. Bukan teori, bukan apa perkataan langsung. Inilah perkataan si anu, bukan. Tapi apa yang terjadi, apa yang berkesan di hati mereka, sehingga mereka menyebut Yesus itu adalah firman. Itu jawaban saya. Terima kasih. Bang Andi atau Bang Alip atau Bang Juma masih bisa masuk. Jadi sekali lagi ya teman-teman, Anda putar sana putar sini. Ini kalau kita memahami Lukas, saya bilang, memahami si penulis, kita harus paham menurut si penulis. Bukan ke Venezuela. Presiden Amerika belum ada waktu itu, kok ngarang aja. Makanya katakan, kita kembali ke apa kata Lukas. Bahwa dia menulis cerita-cerita. Yang kita tuntut ini ceritanya firman Tuhan, bukan. Kan begitu. Ternyata bukan firman Tuhan, karena di situ aku menulis bahwa itu ngambil dari cerita-cerita, bukan dari firman Tuhan. Kalau seumpamanya Lukas itu menulis dari pernyataan Yesus, oke, itu firman Tuhan berarti. Ini dari cerita-cerita. Lalu apa kita bilang dari kesaksian-kesaksian dia menulisnya, pengakuan dia. Yang menulis dari kesaksian mereka yang yang dengan yang diceritakan kepada kita oleh orang-orang yang melihat sendiri peristiwa-peristiwa itu. Artinya dia menyaksikan peristiwa itu. Lalu kalau di pengadilan ini gugur. Kalau Anda bawa tentang hubungan nasional, ini kita bicara hukum. Hukum ini benar enggak ini? Bisa dijadikan saksi enggak nih orang nih? Dipanggil saksinya. Lukas, kau bilang ini ada cerita-cerita dari saksi. Dipanggil saksinya. Kalau itu saksinya tidak didatangkan di pengadilan, tidak hadir dalam pengadilan, bahwa memang tidak ada saksinya, tidak bisa menghadirkan saksinya, Lukas berdusta. Gampang kok sebenarnya. Makanya Lukas ini bercerita tidak ada saksi, tapi dia mengklaim itu hoak namanya. Maka Bible ini tidak bisa dikatakan bukan firman Tuhan, tapi cerita, dongeng. Kalau Anda bercerita mengimani cerita Bible ini adalah dongeng, ya silahkan. Tetapi kalau didasarkan hukum Bapak ini firman Tuhan, bukan. Makanya Bang Juma mengatakan bukan firman Tuhan, ini cerita-cerita. Saksinya mana? Maaf Pak Hakim, saya tidak tahu. Kalau kau ngomong apa tadi bilang cerita-cerita orang, panggil orangnya, dia menyaksikan tidak? Oh tidak. Kau berdusta. Oh berarti hoak. Oh iya Pak Hakim, maaf ini hanya buat Theophilus, supaya Theophilus senang. Oh begitu. Kenapa si Jospen percaya? Si Jospen aja botol. Itu botol ya Paulus kok. Kenapa aku bukan untuk si Jospen? Gampang kok kalian ini. Gitu loh Bang Jospen. Oke, boleh saya jawab? Silakan Gu Masak. Jadi Tuhan artinya orang yang sangat suci. Aduh, nggak nyambung ini. Coba Jumpen lagi. Dengarkan. Jangan mute ya. Tuhan Nggak artinya nyambung dengan pertanyaannya. suci. Aduh. Biarinlah, biar gantian lah Orang bicara. yang sangat Aku suci. istirahat dulu. Ya. Jadi semua penulis Bible adalah sosok yang Tuhan, yang sangat suci mulia, ya. Bukan hanya Yesus yang Tuhan. Jadi nggak ada Bible itu yang ditulis oleh hewan, ya. Semua adalah ditulis oleh Tuhan. Oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci. Matius, Lukas semua itu adalah Tuhan. Maksudnya oknum-oknum yang sangat suci, ya. Tuhan artinya yang sangat mulia. Kalau Tuhan artinya yang mulia, Tuhan artinya yang sangat mulia. Jadi Lukas adalah salah seorang Tuhan. Artinya salah seorang sangat suci. Bandingkan dengan kitabmu yang ditulis oleh para hewan. Ya. Yang harus dipahami lah, Tuhan artinya sosok yang sangat suci.
Ya sudah, Jospen ditanggapi apa Lukas itu salah seorang Tuhan, Jospen? Ya Tuhan katanya Jospen. Ya, silakan Jospen. Jadi setiap orang-orang sangat suci disebut Tuhan. Gantian gue masak, Jospenku. Gantian gue masak. Kamu nggak mau di mute tapi nyerocos terus. Beri kesempatan temanmu. Turunkan ya. Kamu kalau nggak tertib saya turunkan. Silakan Pak Jospen, gantian. Inilah kadang-kadang ada apa orang salah paham. Ketika Alkitab mencatat bahwa disebut anak-anak Allah, semua langsung dibilang Tuhan semua. Padahal Alkitab menafsirkan siapa itu arti anak-anak Allah, ya. Yohanes 1 ayat 12 jelas-jelas ditulis begini. Apa arti anak-anak Allah? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi siapa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya, orang yang menerima kuasa yang percaya dalam nama Yesus, itulah yang disebut anak-anak Allah yang dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah sebabnya disebut anak-anak Allah. Jadi bukan berarti mereka jadi Tuhan. Itu. Nah, sekarang sebentar, satu lagi ayatnya. Kemudian jadi anak-anak Allah itu bukan berarti Tuhan, bukan. Nah, terus Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi, mengapa Petrus bangsa Israel, Musa disebut anak-anak Allah? Karena mereka percaya dan menerima kuasa. Makanya Roh Kudus turun kepada mereka. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan Yesus? Nah, saya sekarang tadi barusan saya cek ya di Bible Hub. Sekarang kalau kita cek Bible Hub Yohanes 1 ayat 18. Udah isinya udah beda lagi sekarang. Isi terjemahan mereka. Udah mereka pakai teks manuskrip Antioquia ya. Kalau firman nggak bakalan pernah berubah, Jospen. Lanjut. Maksud saya begini, kalau mungkin mereka kemarin pakai Bizantium, sekarang mungkin mereka pakai Antioquia. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya barusan cek. Begini isinya. Ya, coba aja cek sekarang. Tidak seorang pun sekarang. Jadi apa bedanya antara Yesus dan kita? Kalau Yesus dalam Yohanes 1:18 mengatakan begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau cek di Bible Hub sekarang, bukan sebut anak tunggal Allah, tetapi the only begotten God. Bukan the only begotten Son lagi. Ya, kalau Bible Hub yang sekarang. Coba aja cek sekarang. The only begotten, kalau kemarin ditulis the only begotten Son of God. Tapi sekarang the only begotten God. Monogenes Theos. Bukan monogenes Huios. Kalau kemarin mereka tulis monogenes Huios. Tapi kalau sekarang monogenes Theos. Nah, apa arti monogenes? Satu-satunya yang dilahirkan atau yang diperanakan oleh Allah. Artinya, Yesus adalah, mengapa Yesus disebut memiliki kodrat ilahi? Mengapa Yesus disebut Tuhan? Yesus disebut Tuhan karena dia satu-satunya yang keluar dari Bapa. Satu-satunya Tuhan yang keluar dari Bapa. Makanya karena Bapa adalah Tuhan dan dia keluar dari Tuhan, dia memiliki kodrat yang sama dengan Tuhan. Itu makanya kalau kalian cek sekarang di Bible Hub, Yohanes 1 ayat 18, Yesus disebut the only begotten Theos, monogenes Theos. Itu jawaban saya. Terima kasih. Jadi siapa ini? Lukas ini Tuhan atau bukan? Bukan. Aduh, gue masa kau ini penghujat, kau mengatakan sesuatu yang tidak benar. Dengarkan, boleh saya ngomong? Silakan. Nah, kalau si Jospen menganggap Lukas tidak seorang Tuhan, artinya Jospennya lebih suci dari Lukasnya. Itu kan masalah relatif. Itu kan hak dia. Dengar, sebentar, boleh saya potong gue masak? Nah, ketika saya mengatakan bahwa Lukas itu bukan Tuhan, berarti saya pun bukan Tuhan. bukan begitu.
Seseorang saya sebut pintar, berarti memang saya lebih bodoh. Seseorang saya sebut sangat suci, berarti saya lebih kotor. Kau anggap Lukas tidak Tuhan, berarti kau lebih suci dari Lukas. Kan itu logikanya. Bukan begitu logikanya, Gumasak. Dengarkan dulu Gumasak, pelan-pelan kau. Kalau saya bilang Lukas Hajar, bukan terus Tuhan, hajar. Kau kalau saya bilang bilang Lukas, Gantian gue masak. Gantian kita bicara. Gantian. Waduh. kalau kau bantah perusahaanmu itu, karena udah 2 kali ini, 3 kali mungkin saya udah bicara. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, berarti saya bukan Tuhan. Kalau saya bilang Lukas bukan Tuhan, bukan berarti saya lebih suci. Itu jawaban saya. Artinya saya orang berdosa. Begitu dengarkan Gumasak. jawaban saya. Kenapa saya sebut Lukas adalah Tuhan? Kenapa saya sebut dengan Lukas adalah sangat suci? Ya karena saya sangat kotor. Itu kan relatif saya. Setiap orang berhak. Berarti ngarang kok gue masak, berarti kau ngarang itu. Cuman asumsi Bukan, aja. itu kan masalah relatif. Iya, relatif Contoh, berarti contoh. tidak subjektif, objektif. Itu masih Relatif. subjektif. Artinya gini, saya membandingkan diri saya dengan Lukas, maka Lukas itu adalah seorang yang sangat suci dibandingkan dengan diri saya. Bandingkan, itu kan hak saya. Iblis menganggap Yesus itu tidak Tuhan, tidak sangat suci. Kenapa? Karena iblis merasa lebih suci dari iblis. Kan itu kan sebutan relatif. Iblis dan umat iblis menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, tidak seorang sangat suci. Kenapa? Karena iblis dan umat iblis merasa lebih suci dari Yesus. Itu logikanya. Itu hak seseorang menyebut seseorang itu Tuhan atau tidak. Tergantung komposisi dirinya. Maka hanya iblislah dan umat iblislah yang menganggap Yesus tidak seorang Tuhan, atau tidak seorang yang SWT, atau tidak seorang yang sangat suci mulia. Itu sebab iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada penghuni surga. Jadi kenapa saya sebut Sudah, jangan ini nggak ngarang aja kau ini. Jadi teman-teman, bagi saya adalah Lukas adalah seorang. jadi teman-teman, ini memang ngarang ya. Luar biasa Jospen mungkin terdesak gitu ya. Tapi saya bahas dulu ya. Bagi saya Lukas adalah seorang Tuhan. Oke, ya terserah kau lah. Jadi ini teman-teman, dia mengatakan bahwa iblis ini yang tidak percaya kepada Yesus Tuhan. Padahal yang percaya Yesus adalah Tuhan adalah menurut Yesus adalah iblis. Kau balik. Kau balikan pernyataan Yesus bahwa yang mengatakan Yesus Tuhan ini adalah iblis. Kan jelas. Yesus. Gak pernah iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Gak pernah ada iblis mengakui Yesus seorang yang sangat mulia. Sebentar dulu Gumasak, dengarkan Gumasak. Begini Gumasak. Kalau bisa kau berargumentasi di koma-koma seperti ini harus pakai data. Ada ayat Alkitabnya. Jangan menurut pendapat saya. Kalau kau berkata-kata menurut pendapat saya, akhirnya nanti kau tersesat sendiri oleh perkataanmu. Gak saya, kalian semua 1,5 ini tersesat. Karena arti kata Tuhan itu adalah Maha Tuhan. Pakai data, Gumasak. Ya, Pakai jadi data. gini. Pakai data. Ini percakapan sehari-hari ini, ya. Pakai data di mana? Ya, dengarkan ini. Ini tiap hari dikatakan orang ini, Tuhan yang mulia, ya. Tuhan yang mulia. Jadi kalau Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia. Yang Maha Mulia Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi kalau Tuhan artinya penguasa, Maha Tuhan artinya Maha Penguasa. Kalau Tuhan artinya yang suci, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Suci. Kalau Tuhan artinya yang mulia, maka Maha Tuhan artinya yang Maha Mulia. Jadi Tuhan artinya Maha Tuhan. Jadi lebih daripada Tuhan, itu artinya Tuhan. Jadi kalau Yesus adalah seorang Tuhan menurut saya, bukan Tuhan biasa, tapi Maha Tuhan, Maha Mulia, Maha Suci. Jadi itulah sebabnya Kristen artinya murid Yesus. Atau Yesus adalah guru atau panutan atau Tuhan yang sangat suci bagi Kristen. Jadi Tuhan itu bukan wujud, tetapi sapaan kepada yang sangat dihormati, sangat dipuja. Ngalor ngidul apa ngarang ini? Itu. Sudah mute dulu. Kalau nggak bisa kondusif turunkan aja.
Oke, jadi teman-teman, inilah saya bilang, kenapa kalian ini memang antikristus gitu kan? Yesus berkata, yang tidak percaya aku adalah manusia itu antikristus. Lalu kok robah itu narasi itu bahwa yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu adalah iblis. Kan kalian ngawur. Yesus itu manusia Sabar dulu, yang aduh sangat kawin. suci. Diturunkan aja host ya. Itu manusia yang sangat suci, maksudnya Ah, manusia kau bilang yang kau tadi bilang Tuhan, sekarang manusia. Kau Manusia gimana sih kalian nih? yang Tuhan. Yesus itu manusia yang Tuhan. Tadi kau bilang Tuhan, sekarang manusia yang suci. Gimana Ya, bilang sangat manusia suci. jadi adalah Tuhan? Tuhan artinya sangat suci. Yesus itu manusia yang Tuhan. Manusia yang Tuhan. Tadi manusia yang suci, sekarang manusia yang Tuhan. Tuhan artinya sangat suci. Tuhan artinya sangat suci atau kudus. Oke, jadi ya, sebentar gue masak gantian, gue masak diskusinya itu jangan ngarang begitu. Yang mengatakan Yesus Tuhan ini adalah iblis dan antikristus. Kan begitu menurut Yesus. Kok robah narasinya yang tidak percaya Yesus Tuhan adalah iblis. Di mana ya? Sabar dulu, makanya kau diam, kau diam. Jadi kalau yang tidak percaya Yesus adalah manusia itu antikristus adalah iblis. Kan jelas Yesus Aduh, sabar dulu lah, sabar dulu. Kau ini akan mau bicara bicara apa gitu kan? Jadi yang tidak percaya Yesus adalah manusia, dia bilang tuh adalah iblis gitu kan? Seperti yang Yesus sampaikan di Matius 7, 21, 22, 3. Kalau manusia itu wujud, Tuhan bukan wujud, kawan. Apa lagi ini? Mau diskusi gimana, Joseph? Manusia adalah wujud, Tuhan bukan wujud. Tapi dibilang tadi Markus Tuhan katamu. Matius gimana sih? Matius, Lukas kan wujud. Seorang yang sangat suci. Katanya Tuhan Lukas bukan itu wujud. begini. Lukas itu seorang Tuhan, maksudnya seorang sangat suci. Iya, Kak. Seorang kalau Tuhan seorang berarti artinya bukan sangat Tuhan. suci. Ya. Sangat suci artinya Tuhan. Bisa nggak kau pahami? Hafal dulu. Tuhan artinya sangat suci. Maka Lukas adalah seorang Tuhan, maksudnya Lukas adalah seorang sangat suci. Masa itu juga bisa kau hafal? Gimana ini Pak Jospet? Mau diturunkan bagaimana ke Pak Jospet? Ngerusak Kristen ini. Gara-gara ini bisa mualaf semua ini. Aku dengar dulu dia. Gurunda sudah masuk. Gurunda silakan. Artinya sangat suci. Ini jangan gitu sama Jadi Bu semua Masa. penghuni surga adalah Saudara Tuhan. Gu Masa ini guru saya. Dengarkan ya. Tuhan artinya sangat suci. Artinya Yesus seorang Tuhan, artinya Yesus seorang sangat suci. Semua penghuni surga adalah Tuhan. Artinya semua penghuni surga adalah sangat suci. Kenapa? Karena surga adalah tempat satu-satunya yang sangat suci, sangat mulia. Jadi siapa yang menempati surga disebut Tuhan atau yang sangat suci. Kalian tersisa semua memahami Tuhan itu sebuah wujud. Tuhan itu sapaan hormat atau gelar kepada yang sangat suci. Jadi makanya setiap apapun yang berada di surga disebut Tuhan yang sangat mulia, sangat suci. Kenapa? Karena surga adalah tempat satu-satunya yang sangat suci, sangat mulia. Kenapa Yesus disebut salah seorang Tuhan? Karena dia sekarang telah bertahta di surga. Itu. Jadi ada dua golongan Allah. Allah yang tidak suci. Itulah Allah yang di luar surga. Itulah yang Allah yang iblis. Iblis. Nah, iblis juga Allah katanya. Nah, itu hebat memang ini teman kita ini. Ya. Ini aslinya Kristen ini. Setahu saya. Kalau Ada yang dua lain golongan itu. Allah. Nah, ini aslinya Kristen. Asli Kristen ini Ada kalau dua jujur golongan begini. Allah. Jangan mute ya. Pertama, Allah yang Tuhan, artinya Allah yang berada di Allah yang berdosa, Allah yang... Ini Saudara Gu Masa ini ajaran Kristen kan yang Anda sampaikan? Allah yang berdosa itu yang disebut iblis. Mati meja. Ada di luar surga. Makanya iblis adalah Jospet iblis udah adalah nyari Pak Penatuanya. Waduh. para Allah yang berada di luar surga.
Makanya tadi buang seharusnya nggak jelas. Penatua yang bagus tadi itu. Naik Jospen lah. Jadi Abahnya mau alat ada ini dua nanti. golongan Allah. Aduh, Allah naik lagi, yang Pak Juspen. Tuhan dan Allah yang tidak Tuhan. Atau Allah yang iblis. Ini Bang Juma Gurunda ini ajaran Kristen ini asli ini ya. Ada dua golongan Oh, Allah. pantesan ya. Coba tanya. Allah yang Tuhan. Saudara Gumasa, ini yang Anda sampaikan ini betul-betul ajaran Kristen kan? Ini nyata di Bibel. Nah, itu nyata di Bible. Oh, iya betul pantesan. Ya, oke. Berdasarkan Bible, tahu ah. Jadi Cocok ya. Bibel itu begini, mencatat begini. Ada dua golongan Allah. Ya. Dari wilayahnya. Nah, Allah yang di dalam surga, para Allah yang dalam surga disebut Allah yang Tuhan. Para Allah yang di luar surga itu disebut Allah yang iblis. Yang Allah yang iblis, Allah berdosa. Yang diusir dari surga. Mereka lah yang mengaku-ngaku sebagai Sang Maha Pencipta di luar daripada Allah yang di surga. Jadi Tuhan itu Esa, maksudnya gini, semua yang suci satu kesatuan, ya. Maka tidak ada Allah itu Esa, yang ada Tuhan itu Esa. Maksudnya gini, para yang sangat suci satu kesatuan, itulah para Allah yang di surga. Jadi para Allah yang di surga lah yang disebut para Allah yang sangat suci atau para Allah yang Tuhan. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sosok yang Tuhan, tetapi dia ini aslinya ini. Makanya ada dia disebut nanti persekutuan para Tuhan Allah ini. yang tidak Ya. layak disebut Tuhan. Ini aslinya ini karena diterangkan di dalam Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh Theos. Nah itu 7 itu kan para Theos. Tapi di Indonesia disebutnya Jadi, para Allah. Kalau ada yang mengaku-ngaku sesuatu, pokoknya hantam terus. sebab Ini yang asli nih. di semesta ini Masih ori dia sektenya nih. banyak Allah. Inilah ajaran Kristen. Waduh, gimana ini? Ya. Kalian paham narasi saya? Nah, para Tuhan ini bisa mati nggak? Bukan para Tuhan, para Allah. Beda Allah dengan Tuhan. Bukan para Allah, parah sekali. Oh, gak karuan. Selamat malam, abang-abang semua, Bang Juma, selamat malam. Apa kau Iya. mau marah ubah nama akun kepo? Siap, hargai Bang Juma loh. Ini kan kesempatan kan kita bertanya, dapat jawaban, dapat ilmu. Jangan kalian kejang loh yang lain itu. Hargai Bang Juma ya. Bang Juma, boleh saya tanggapi temanya dikit aja? Boleh, silakan. Makasih Bang Juma. Perhatikan Iya. Bang Juma. Semoga bukan Bang Juma yang ikut setuju dengan temanya ya. Jadi kalau seorang Muslim memasang tulisan Tuhan mati, ya perhatikan Bang Juma ya. Mohon Iya. perhatikan. Seolah-olah kan dia berkata, kata itu niat itu lahir lewat tangan, lewat akal, kemudian turun di tangannya dia menulis Tuhan mati. Kalau abang ada tambahan na'udzubillah, saya bilang subhanallah. Betapa iman yang seperti itu harus dikoreksi. Karena kita yakin Tuhan bahasa Indonesia disematkan kepada Allah, ya, nama yang eksklusif dalam tauhid Islam. Jadi seorang Muslim yang menuliskan Tuhan mati, telah kafirlah dia itu. Kecuali dia mengatakan Yesus Tuhannya Oten mati, itu masuk akal. Tapi kalau Tuhan mati itu kan tertolak dalam konsep iman. Silakan Bang Juma. Ya, jadi gini. Matamu nggak lihat ya kalau itu ada pertanyaan. Jangan kepo, Jadi gini ya. ya. Lanjut, Bunda. Orang Kristen punya Tuhan, orang Islam punya Tuhan, orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha, masing-masing kemudian agama ini memiliki arah bertuhan berkeyakinan terhadap
sembahan-sembahan mereka. Nah, di antara sembahan ini ada yang dipercayai oleh pemeluknya mati. Itu maksudnya. Maka para penyembah, baik itu di Islam maupun di agama di luar Islam, yang kemudian bagi mereka mustahil Tuhannya mati, itu akan terheran-heran ketika ada sebuah agama yang mendoktrin pengikutnya untuk memahami bahwa kematian sosok Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kemudian hambanya. Makanya muncul tema ini, saudara. Jadi kita tidak perlu merasa bingung dengan tema ini, karena memang antara Islam dan Kristen, satu di antara dua agama ini ada yang sembahannya pernah mati gitu loh. Nah, inilah yang dipertanyakan kemudian. Rasiokah kemudian ketika ada Tuhan itu pernah mengalami kematian? Itu maksudnya, Bang. Yohanes 19 nomor 30, maka matilah dia. Siapa itu? Yesus. Siapa Yesus? Tuhannya orang Kristen. Siap, makasih Bang Zuma. Tanggapan Ya. dikit. Di Komal Islam ada tema Tuhan mati. Di belakangnya na'udzubillah. Komal Islam ada tema Tuhan mati. Na'udzubillah. Nah, ini yang saya maksud, Bang Zuma, ya. Artinya di situ tidak ada kalimat Kristen di tema itu, ya. Jadi tolong koreksilah host ya kalau pasang tema, perhatikan itu udah syirik itu. Cuman itu sih Bang Zuma, makasih. Iya, itu kalau kita punya cakrawala berpikir tidak seluas yang diperkirakan oleh teman-teman yang hadir di sini. Karena ini komal adalah komal lintas agama. Artinya ketika berbicara Tuhan, berbicara kitab, berbicara nabi, berbicara agama, itu kita berbicara dua sisi. Islam dan Kristen. Itu udah pasti tuh. Jadi kalau bicara Tuhan mati, di situ ada satu. Tuhan di antara dua agama ini siapa yang mati? Gitu, saudara. Jadi di sini tidak sedang berbicara mengenai eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara mengenai Tuhan atau sembahan yang menjadi prioritas dua agama, Islam dan Kristen. Karena dua agama inilah yang menjadi agama yang menjadi agama siar atau agama yang diajarkan untuk disebarkan kepada seluruh manusia. Seperti itu, Yahudi tidak, Hindu tidak, Buddha tidak, hanya Islam dan Kristen. Nah, ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, itu artinya dua agama ini, siapa yang mati Tuhannya, Islam atau Kristen. Jadi Kristen tidak perlu, saudara Kristen kita tidak perlu malu-malu mengakui bahwa Tuhannya mereka memang pernah mati, kan gitu. Iya Bang, makasih Bang. Cuma saran sih itu, gitu. Kalau ada kalimat melekat kata Kristen, Yesus ya saya terima, gitu. Tapi sayangnya tidak ya. Nah, jadi itu cuma koreksi sedikit Bang Zuma. Makasih. Iya, sama-sama. Oke Putra, malam Putra. Oke, silakan Bang Putra. Ada Bang Juma, gurunda saya ini. Ini Bang Juma ini sudah terkenal ke luar negeri ya, ke mancanegara sampai ke planet. Ini planet-planet sudah tahu Bang Juma ini adalah orang yang bijaksana, bijak sini, bijak situ. Seperti tadi menanggapi teman Anda. Tolong silakan diuji apakah kecerdasan Bang Juma ini sampai di mana. Silakan, karena pendeta, pastor, semua gitu ya, penatua ini mencret nangis menghadapi Bang Juma. Saya ingin tahu kecerdasan Bang Juma. Silakan Putra. Maaf Bang Juma ya. Oke Bang, selamat malam semuanya. Ini tempat saya berising ya Bang, enggak? Iya, berisik Bang, cari posisi yang bagus Bang, yang sepi gitu loh Bang. Iya ya. Iya, noise. Terganggu suara Anda, terganggu jadi nggak jelas. Iya, tetangga saya lagi tahun baruan jadi waduh. Saya udah di posisi paling belakang sih ini, tapi masih terdengar juga ya. Iya, mungkin di kamar ke apa? Iya, dia ini istirahatkan musiknya dulu. Yang lain dinaikkan aja dulu Bang. Siap, Runda. Cuman kebanyakan Islam yang naik. Oke lah Bang, lain kali aja kita diskusinya ya Bang. Iya. Mengganggu ini,
noise yang mengganggu YouTube Oke, juga teman-teman. saya komisi ya Bang, selamat malam ya. Iya. Saskia, selamat malam, Saskia. Selamat malam Bang. Ya, Anda minta naik, ada apa? Saya dari Merauke, saya sendiri Muslim. Oh ya, ada yang mau Alhamdulillah. disampaikan? Ya, Oke, alhamdulillah. depan, belakang, kiri, kanan semuanya ini Nasrani lah, dari beberapa demon, ada 40 lebih demon di Merauke sini. Nah, saya selalu berdebat dengan mereka soal Tuhan mati. Nah, saya mau pertanyakan ini, kalau di dalam Bible kan dikatakan kalau sahabat Yesus itu kan disebut murid, sedangkan dalam Islam disebut hawarium ya kalau tidak salah. Iya. Itu kalau para hawarium itu mereka tahu nggak kalau yang diserupakan wajahnya itu bukan yang diserupakan wajahnya itu orang lain, bukan Nabi Isa. Terus kalau di dalam Bible, apakah murid-murid Yesus tahu kalau yang disalib itu bukan gurunya? Itu saja saya mau tanyakan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam Bible itu sudah sangat jelas sekali bagaimana kemudian murid-murid ketika datang orang yang keluar dari kubur, kemudian murid-muridnya ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kemudian di beberapa data lain, murid-muridnya ragu-ragu. Di beberapa data juga diceritakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Jadi cerita-cerita yang ada di dalam Bible, kalau kita dudukkan, maka murid-murid pun tidak percaya tentang kebangkitan, tidak percaya kemudian ketika diberitakan kepadanya bahwa orang yang disalib itu tidak ada di kubur, hilang, mayatnya nggak ada. Mereka menganggap itu adalah omong kosong. Contoh di dalam kisah para rasul, Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Itu jelas itu. Kemudian di dalam Matius 28 nomor 17, nomor 18. Jadi murid-murid pada ragu. Kemudian Lukas 24 nomor 37. Murid-murid ketakutan dan mengira melihat hantu. Artinya kalau kita lihat dalam pemahaman kekristenan hari ini, mereka menganggap bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Tapi murid-murid awal mula menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, mengira hantu, sampai mereka ketakutan. Jadi ada dua keadaan yang berbeda. Murid-murid asli berdasarkan Bible mengira hantu, orang di luar daripada mereka, kelompok mereka yaitu orang-orang di luar Yahudi justru menganggapnya Tuhan. Ini perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan kalau kita berbicara di dalam ajaran agama Islam, murid-muridnya tentu kemudian tidak menganggap bahwa gurunya yang disalib. Tidak ada data itu. Karena Tuhan menyerupakan Nabi Isa itu bukan kepada muridnya, tetapi kepada orang-orang yang menyalib. Berarti tidak ada kena-mengena terhadap sahabat atau murid Nabi Isa alaihissalam. Contoh kita baca di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nah, diserupakan bagi mereka, siapa mereka ini? Mereka yang telah menyalib oknum tersebut, yang ingin kemudian membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka diserupakan bagi mereka. Sedangkan murid-murid tidak ingin menyalib Yesus gurunya, tidak ingin membunuh Nabi Isa gurunya. Berarti tidak berlaku pada mereka menganggap bahwa nabi mereka inilah yang disalibkan, seperti itu, Bung. Dan itu datanya nggak ada. Kalau sahabat-sahabat atau murid-murid Nabi Isa alaihissalam percaya kalau dia disalib atau diserupakan.
Begitu. Oke, terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Saya orang Papua dari Merauke ini, aduh di sini perbandingannya 1:20 antara Muslim dan Kristen. Iya. Tidak apa-apa, Bang. Kalau Insya Allah. saya merantau di sini sudah lama sekali. Saya dari Sidrap, Prapang. Oh, iya. Nah, balik kok tuh balik. Nah, saya di Merauke. Oh, Merauke. Iya, ujung timur Indonesia. Ujung timur, iya betul. Yang penting jangan ini tergoda, tetap istiqomah, perjuangkan. Papua sendiri di kemudian. sini apologet Islam sudah ada kah yang berdiri? Kalau secara lembaga belum, tapi pemerhati dari para apologet Islam di Papua itu banyak. Kalau di Merauke sudah ada ya utusan atau? Kalau di Merauke kita belum ada kepengurusannya. Belum ada. Aduh di sini tingkat toleransinya tinggi sekali di sini. Iya, alhamdulillah. Cuma kadang kalau orang sini kalau kita berdebat soal agama, di dalam tadi saya ada dengar sedikit. Di sini tuh saya baru tahu kalau ternyata penulis-penulis kitab Bible ini atau Biblos itu ternyata bukan murid Yesus ya, itu ternyata ibaratnya kayak detektif lah. Iya. Tidak ada datanya kalau itu penulis murid Yesus, tidak ada. Karena di sini dong percaya bahwa yang menulis itu semua murid Yesus. Saya pun juga percaya kayak begitu. Tidak ada buktinya. Bahkan di Bible itu pada saat Yesus menyatakan semua firman diberitakan kepada muridnya, tidak ada murid menghafal apalagi menulis. Oke, host selamat malam. Wah, saya ulang Bang Juma, sorry ya. Saya turun tadi karena Bang Juma, ya saya tetap di bawah mau mendengar. Terus saya dengar Bang Juma, suaranya masih sehat, masih ada energinya, mempersilahkan untuk bertanya. Makanya saya memberanikan diri nih, naik lagi Bang Juma, boleh ya, nggak apa-apa ya? Iya, tergantung dari hostnya Bang, moderator. Host boleh, ada abang berhak untuk menolak. Ada beberapa tema, salah satu tema yang saya bawa ini selalu agak kesulitan kalau saya naik di tingkat komal ya, apologet itu agak sedikit sulit mereka jawab. Makanya saya di bawah saya mikir apa salahnya saya naik kayak Bang Juma, semoga dapat pencerahan di situ. Bisa ya host? Apa yang mau angkat kau? Jangan kepo. Nama akunmu jangan kepo kemarin. Kenapa kau ubah sekarang kayak gitu? Betul, tenang saja. Jadi akun itu merupakan cara bagaimana melihat ketenangan Anda. Oke, siap ya. Boleh ya Bang Juma ya? Boleh. Dari sekte mana ini? Ya? Dari sekte mana? Ya, karesting saja Bang. Oke. Iya. Saya bawa sedikit saja. Karena Quran tidak ditulis sebagai teks naratif lengkap. Contoh, perintah sholat muncul tanpa jumlah rakaat, bacaan waktu, maka hadis harus mengisi kekosongan itu. Nah, ini yang agak rancu nih Bang. Bang Juma agak tenang ya. Salah satu Imam Al-Ghazali dalam kitab Faisal Tafrika Bayinal Al-Islam, ada kutipan terkenal nih Bang. Jika lafaz sahir bertentangan dengan dalil akal yang pasti, maka wajib ditakwil. Artinya tafsir akhirnya menjadi seni menyesuaikan teks. Kalau teksnya agak sedikit kurang ini bisa diterima akal. Oke, saya bawa satu contoh dan siap-siap untuk mendengar. Satu contoh dalam surah ke-18 ayat 86, di situ ada redaksi matahari terbenam di mata air berlumpur. Oke. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil kenapa muncul tafsir akhirnya menjadi seni menyesuaikan teks agar teks yang tadi agak sulit diterima akal dipoles sehingga masuk akal. Contoh ayat tadi,
matahari terbenam di mata air berlumpur. Bagaimana Abang Zuma bisa menerangkan ayat itu kepada kami? Silakan Bang Zuma. Kenapa? Ada apa? Iya. Itu penglihatan Zulkarnain itu. Silakan Gerunda. Iya, itu bukan bercerita tentang ilmu pengetahuan secara sains. Itu penglihatan orang, sama seperti kalau saya berdiri di Pantai Losari pada sore hari, saya juga melihat keadaan yang hampir sama. Laut tiba-tiba menjadi berwarna keruh dikarenakan matahari udah condong kemudian untuk tenggelam. Itu mah biasa, itu Zulkarnain, bukan bercerita secara sains. Tidak ada masalah di sana. Lantas kemudian ketika Anda bercerita tentang waktu sholat, tentang tata cara sholat, lalu kemudian diuraikan maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kan perintahnya bahwa Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan isi Quran, untuk menjadi contoh. Nabi Muhammad datang menguraikan isi Quran, menjelaskan isi Quran, mempraktekkan isi Quran, kemudian umatnya mengikuti apa yang dipraktekkan oleh beliau. Jadi tidak ada masalah. Ketika dikatakan Al-Quran, bahwasanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan oleh Allah terhadap orang-orang mukmin. Kami beribadah, tuntunannya jelas. Yang menjadi panutan kami adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi Muhammad melakukan salat seperti apa yang terjadi terhadap lisan, perbuatan, tindakan beliau di dalam rangkaian prosesi ibadah salat. Kami umatnya mengikuti hal tersebut. Jadi tak ada kemudian yang membingungkan di Islam itu. Sangat jelas sekali aturannya. Sedangkan kalau di Kristen, Jumat Agung, apakah Yesus pernah memperingati itu? Enggak, cuman karena ikut-ikutan. Atau ibadah Minggu, apakah Yesus pernah mempraktekkan itu? Tidak pernah. Atau berkumpul bersama para pemakan babi, apakah Yesus pernah kemudian mencontohkan itu? Tidak pernah. Berkumpul bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, apakah Yesus pernah mempraktekkan itu? Tidak pernah. Tapi kalau di Islam, Nabi Muhammad jelas bahwa dia turun ke atas muka bumi ini dibekali dengan ilmu Quran, lalu beliau kemudian yang diminta oleh Allah untuk menjelaskan isi Quran itu bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wal allahum yatafakkarun. Apa yang kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi inginkan terjadi terhadap manusia, Nabi Muhammad menjelaskan berdasarkan ilmu yang datang dari Al-Quran. Selamat malam semuanya. Itu jelas itu, saudara. Jadi di Islam itu ya, tidak ada kebingungan. Makasih dengan Apa banyak kesamaan iblis dengan Muslim? sabar kau Gumasak, kau bikin kacau saja. Sebentar Gumasak baru naik kau. Nanti kau mau bawa lagi pejabat-pejabat surga di depan Bang Juma, nggak pantas itu. Sebentar Bang Gumasak, bertahan dulu. Minta Oke, izin. nggak apa-apa, semua yang di sini lawan sama saya. Alah, kau sama lugas saja Gumasak. Oke Bang Suma, izin ya. Izin. Ini saya semoga kita semua belajar ya. Ada juga di Bang Juma bahwa dialog Kristen Islam itu kok selalu mentok. Nah, saya punya sedikit narasi dikit aja. Itu bukan karena bodoh, tapi karena premis awal kita berbeda, di mana cerita Islam wahyu menjadi kalamullah menjadi Al-Quran. Nah, orang Kristen berbeda pula, di mana wahyu menjadi manusia, premis yang beda, makanya mentok. Oke, saya tambah sedikit narasi. Nuzul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran atau wahyu Allah ya. Saya mohon telinganya Bang Juma ya. Di sini jelas sekali bahwa firman menjadi buku ya. Bukunya benda mati. Tapi kalau ditanya apakah menurut iman Islam Quran atau kalamullah adalah ciptaan, tentunya tidak.
Betul Bang Juma? Tentunya tidak kan? Iya. Karena di sini ahli sunnah wal jamaah dalam klaim yang memperkenalkan ungkapan barang siapa yang menyatakan Quran itu diciptakan maka dia kafir. Nah, tema saya sedikit Bang Juma. Kalau Quran kalamullah bisa menjadi buku, nah why not? Kenapa tidak? Kalamullah menjadi manusia. Dalilnya An-Nisa 171 dan Ali Imran 145, 145. Dua dalil cepat saya bawa. Sesungguhnya Al-Masih innamal Al-Masihu Isa putra Maryam. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah utusan Allah dan kalimatnya, kalimatuhu. Nah, dan kalimatnya di sini beliau mendapatkan predikat Isa kalimatullah. Nah, untuk lebih mendukung ayat ini, Ali Imran 45, yubasyiruka bi kalimatin minhu. Satu kalimah darinya, ismuhu namanya. Jadi di situ kalimat yang bernama, bukan diciptakan dari kalimat. Kalimat yang bernama ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Silakan Bang Juma, mungkin paham ya saya. Iya, Firman sangat dari paham manusia. sekali. Ini materi, kalau di Islam itu materi anak TK yang baru daftar, baru mau masuk ini. Iya. Jadi gini kawan. Silakan. Pada sisi pencipta langit dan bumi itu ada yang disebut sifat kalam. Apa sifat kalam itu? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Nah, kemampuan berkata-kata ini yang disebut kemudian dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap kali Allah ingin mencipta, maka Allah berfirman. Nah, firman Allah kemudian ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah berupa kehendak, uraian kehendak, uraian ide, gagasan yang melekat pada diri Allah, yang kemudian dituangkan dalam firman-Nya yang datang melalui Roh Kudus, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah, itu yang bukan ciptaan, yang datang dari Allah, yang merupakan sumber berkata-kata yang melekat pada dirinya, yaitu sifat. Sedangkan dagingnya Yesus selevel dengan kertas yang ada ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Jadi menyembah Yesus sama dengan menyembah kertas Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang menyembah kertas Al-Qur'an menganggapnya Allah, itu orang gila. Begitu juga di sebelah, kalau ada yang menyembah daging berarti